Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya Erben Channel. Pada sesi ini saya akan membahas satu topik tentang Nuh dengan judul Ingat Peristiwa Nuh. Dari peristiwa Nuh ini kita perlu memiliki atau belajar tentang hidup Nuh, bagaimana hidup kita di era postmodern ini. Karena saya melihat apa yang terjadi pada zaman Nuh sebagaimana dikutip oleh Yesus, bahwa apa yang terjadi pada zaman Nuh ini bisa saja terjadi di zaman kita. Bahkan hukumannya lebih berat. Kalau di zaman Nuh Allah menghukum manusia dengan air bah, tetapi di zaman akhir setelah era postmodern ini berakhir nantinya, maka dunia akan dihukum oleh Tuhan dengan api dan belerang yang datang dari langit. Oleh karena itu, maka ketika kita belajar tentang bagaimana kehidupan Nuh di zamannya, ini sebuah peringatan dan sebuah pembelajaran bagi kita yang hidup di zaman ini. Saya mengawali dari arti kehadiran atau kelahiran seorang Nuh. Sebagaimana tertulis di dalam Kejadian 5 ayat 28-29. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, "Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita, yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan." Jadi kehadiran Nuh atau kelahiran Nuh membawa sebuah penghiburan kepada Lamek, bahkan juga kepada dunia, dan itu terbukti memang bahwa kepribadian Nuh sampai hari ini menjadi sebuah penghiburan bagi kita untuk kita mampu hidup benar, hidup bergaul dengan Tuhan, hidup bergantung di dalam Tuhan, di tengah-tengah kita mengerjakan, di tengah dunia yang penuh dengan persoalan atau terkutuk saat ini. Oleh karena itu maka kehidupan Nuh ini perlu kita kenal, perlu kita ketahui, sehingga kita boleh belajar dan kita boleh mengambil satu sikap bagaimana kita dalam menjalani kehidupan kita di masa kini. Kalau kita membaca tentang peristiwa Nuh, maka kejahatan-kejahatan manusia pada zaman Nuh, saya menemukan ada dalam 3 bagian besar. Yang pertama itu, hidup manusia pada saat itu kawin dan dikawinkan, atau bisa diartikan dikuasai oleh hawa nafsu, atau ada namanya pelencengan seksual. Yang kedua, hati yang cenderung untuk berbuat jahat. Hati yang cenderung artinya di sini hati dikuasai atau dipenuhi, tidak ada tempat untuk yang benar, untuk yang baik lagi di dalam hati manusia. Yang ketiga, dunia rusak dan penuh dengan kekerasan. Artinya kejahatan, perbuatan, percabulan, percederaan, seluruh perbuatan-perbuatan benar-benar memang kacau. Mari kita lihat 3 poin ini, poin demi poin berdasarkan data Alkitab. Yang pertama, hidup kawin dan dikawinkan, atau bisa diartikan manusia dikuasai oleh nafsu seksual yang tidak terkontrol. Sebenarnya pada dasarnya ketika Allah menciptakan manusia, manusia juga diciptakan dengan ada nafsu seks. Maka dikatakan berkembang biak, bertumbuh, bertambah banyak. Itu berbicara tentang seks. Tetapi seks yang kudus harus dilakukan dengan cara yang benar. Tetapi pada zaman Nuh, seks itu sudah mengendalikan, menguasai, dan menjadi kehidupan manusia, pesta pora dan lain sebagainya. Mari kita lihat Kejadian pasal 6 ayat 1-2 dikatakan, "Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka." Artinya di sini bahwa di zaman Nuh tidak ada hukum yang pasti tentang perkawinan. Tidak ada hukum yang pasti tentang keluarga. Tidak ada hukum yang pasti tentang pernikahan, hubungan suami istri. Tetapi di sini menunjukkan adanya pesta seks, adanya amoral, adanya perbuatan-perbuatan yang bejat yang dikerjakan oleh manusia. Dan keburukan ini bukan hanya terjadi kepada sekelompok orang, tetapi semua manusia kecuali Nuh, anak dan keluarganya, hanya mereka lah yang tetap hidup dalam kebenaran.
Bahkan dikatakan di sini anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan cantik-cantik. Anak-anak Allah di sini artinya orang-orang yang tadinya masih percaya Tuhan, masih mau dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sekarang mereka sudah ikut-ikutan, sudah dikuasai juga, sudah ikut-ikutan dengan kehidupan manusia yang amoral, yang sangat-sangat mayoritas. Sehingga hanya menyisakan Nuh, 3 anaknya bersama dengan menantunya. 3 anaknya dan 3 menantunya bersama istrinya. Maka karena begitu bejatnya kehidupan manusia di zaman Nuh ini, hal ini juga kembali diingatkan oleh Yesus kepada kita di dalam Lukas 17 ayat 26. Yesus berkata demikian, "Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia, hari kedatangan Yesus. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua." Artinya, peristiwa yang terjadi di zaman Nuh akan terjadi kembali ketika menjelang kedatangan anak manusia, itu Yesus. Di mana manusia akan fokus kepada kehidupan dirinya sendiri, makan dan minum, pesta pora, hal-hal biologis. Baru mereka kawin dan dikawinkan. Ini berbicara tentang nafsu seksual yang tidak terkontrol, yang tidak terkendali. Dan dari sinilah akhirnya lahir kehancuran demi kehancuran moral, kehancuran karakter. Tetapi ingat, ketika anak manusia datang, mereka yang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, maka mereka akan mendapat hukuman seperti pada zaman Nuh, yaitu mereka yang kawin mengawinkan, hidup dikendalikan oleh nafsu seksual, mereka akan dihukum binasa oleh air bah. Dan pada zaman anak manusia akan datang, mereka akan dihukum dengan api belerang yang datang dari langit. Bagi kita orang Kristen di masa kini, saya mau tegaskan kepada kita, memang keluarga adalah pusat pendidikan, keluarga adalah sumber dari segala kebaikan untuk generasi-generasi. Tetapi jika perkawinan keluarga itu sudah begitu direndahkan, maka hasil dari keluarga itu adalah manusia-manusia yang tidak benar, manusia-manusia yang dikendalikan oleh kuasa hawa nafsu. Oleh karena itu, maka kita harus memegang firman Tuhan sebagaimana dikatakan dalam Ibrani pasal 13 ayat 4. Dikatakan, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah." Pada zaman Nuh, tentang perkawinan tidak ada nilai, tentang keluarga tidak ada nilai, yang ada adalah hawa nafsu. Tidak ada keluarga yang diikat oleh kasih Tuhan, tetapi semua suka sama suka, atau berpatokan kepada nafsu masing-masing. Siapa suka kawin, siapa suka kawin. Tidak ada norma-norma yang mengatur, tetapi manusia menjadi liar. Oleh karena itu, maka dikatakan Ibrani pasal 13 ayat 4, "Hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan, dan jangan kamu mencemarkan tempat tidur." Jangan kita hidup di dalam hal-hal yang menajiskan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, maka Yesus mengingatkan kita, jangan kita masuk ke dalam kelompok orang-orang yang dihukum oleh Tuhan pada zaman Nuh. Tetapi mari kita meneladani kehidupan Nuh di masa kita sekarang ini. Mari kita melihat lagi nasihat Tuhan tentang perkawinan dalam Maliaki 2 ayat 14 sampai dengan ayat 15. "Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi, jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka, jagalah dirimu dan janganlah berkhianat." Artinya, di dalam firman Tuhan ini, sangat ditekankan tentang kudusnya perkawinan, kudusnya tentang ikatan keluarga.
kudusnya tentang pernikahan. Maka dari sini saya katakan, ketika kekudusan perkawinan pernikahan direndahkan, maka sesungguhnya sedang mengulangi peristiwa yang terjadi pada zaman Nuh dan akan mendatangkan hukuman berasal dari Tuhan atas orang-orang itu. Jadi saya katakan, mari tundukkan segala nafsu seksual kita di hadapan Tuhan dan gunakan nafsu seksual itu untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Seks itu ciptaan Tuhan, organ seks ciptaan Tuhan. Tetapi itu harus kita gunakan dengan orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, yaitu cara yang benar di hadapan Tuhan. Jadi inilah yang menjadi sebuah peringatan bagi kita. Kalau kita melihat di zaman ini, Bapak Ibu, ada banyak orang tidak menghargai perkawinan. Ada orang menikah bukan untuk memiliki keturunan, tetapi mereka menikah hanya untuk seks. Ada orang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejenis sudah menikah, kawin satu dengan yang lain. Laki-laki jeruk makan jeruk, tomat makan tomat, tempe makan tempe. Semua Bapak Ibu. Inilah yang terjadi di zaman Nuh, dan dunia saat ini sedang mengarah ke sana. Oleh karena itu maka kita harus mengawasi diri kita. Oleh karena itu kita harus penuh hormat terhadap perkawinan kita. Oleh karena itu kita harus menguduskan tempat tidur kita. Ingat, penghakiman Tuhan pasti terjadi. Memang di zaman Nuh orang tidak mendengarkan nasihat. Orang di zaman Nuh itu berpegang kepada ego masing-masing, kepada hak asasi manusia. Pokoknya aku suka, aku lakukan. Oleh karena itu maka saya katakan, waspadalah, waspadalah. Karena zaman ini sedang terjadi, zaman Nuh ini sedang hendak diulangi oleh dunia masa kini. Yang kedua yang perlu kita ingat tentang kehidupan manusia di zaman Nuh, yang kedua adalah hati yang cenderung untuk berbuat jahat. Kejadian 6 ayat 5-6 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya adalah kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati Tuhan. Di sini jelas dikatakan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan segala kecenderungan hatinya kejahatan semata-mata. Jadi hati ini yang seharusnya menjadi pusat kehidupan, tempat Allah untuk bertata, tempat firman untuk diam. Sekarang hati itu telah ditempati oleh kejahatan, ditempati oleh hawa nafsu, ditempati oleh kedagingan. Sehingga hati ini yang seharusnya murni untuk kemuliaan Tuhan, tetapi sekarang menjadi sarang daripada setan, sarang penyamuk. Oleh karena itu, maka kita harus menjaga hati kita di masa kini, Bapak Ibu. Jaga hati kita dari segala godaan-godaan. Jaga hati kita. Bagaimana kita menjaga hati kita? Hati itu diisilah dengan kebenaran firman Tuhan. Hati itu diisilah dengan kehendak Tuhan. Hati itu selalulah bersekutu mereka dengan Tuhan. Di dalam bahasa Ibrani dalam bahasa Ibrani hati adalah lev, sedangkan dalam Yunani itu kardia, yang berarti pusat seluruh hidup manusia, pusat segala sesuatu yang mencakup perasaan, pikiran, dan tindakan. Jadi tindakan kita berasal dari hati kita, perasaan kita berasal dari hati kita, dan segala tindakan kita, segala aktivitas kita itu pusatnya di hati. Jadi kalau hati ini sudah cenderung berbuat jahat, maka perasaannya juga jahat, pikirannya jahat, tindakannya juga jahat. Tetapi kalau hati kita diisi oleh firman Tuhan, maka perasaan kita adalah perasaan firman, pikiran kita adalah pikiran firman, tindakan kita adalah tindakan yang berdasarkan firman. Oleh karena itu maka di masa kini kita perlu menjaga hati kita. Jaga hati kita dengan cara isilah hati kita dengan firman. Isilah hati kita dengan hubungan yang erat dengan Tuhan. Kalau tidak, maka kita bisa mengulangi apa yang terjadi pada peristiwa Nuh. Jadi pengertian hati di dalam Alkitab bukan dalam arti fisik, tetapi dianggap sebagai tempat kedudukan emosi, ingatan, dan kebijaksanaan. Pada zaman Nuh, emosi manusia dikuasai hawa nafsu, dikuasai kejahatan. Tetapi kita orang Kristen harus emosi kita dikendalikan oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh firman. Ingatan kita harus dikendalikan oleh firman, dikendalikan oleh Roh Kudus. Kebijaksanaan kita, keputusan kita, langkah-langkah kita, segala apapun yang mau kita lakukan
harus dikendalikan oleh Tuhan. Itulah hati yang hatinya benar, diisi, dipenuhi, dikuasai, dikendalikan oleh Tuhan. Mari kita sebagai orang Kristen di zaman ini benar-benar mengarahkan hati kita untuk mengasihi Tuhan, mengarahkan hati kita untuk hidup dalam firman. Ingat Bapak Ibu, kalau hati kita tidak kita isi dengan firman, kalau hidup kita tidak kita isi dengan kedekatan persekutuan dengan Tuhan, maka peristiwa Nuh akan terjadi bagi kita, dan kita pun masuk dalam penghukuman. Tetapi kalau hati kita seperti Nuh yang tetap hidup benar, hidup bergaul karib dengan Tuhan dalam hidupnya, maka keselamatan terjadi atas kehidupannya. Mari kita baca, dikatakan firman Tuhan, mengapa kita penting menjaga hati kita, menguasai hati kita. Amsal 4 ayat 23, dan banyak sekali ayat-ayat, tetapi hanya saya kutipkan 3 di sini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Isilah hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka air kehidupan dari firman itu akan keluar mengalir dan terpancar. Isilah hidup kita dengan pengharapan-pengharapan kekal, maka pengharapan itu akan memancarkan nilai-nilai hidup yang memberkati dan yang membuat kita penuh damai sukacita. Di dalam Lukas 21 ayat 24, Yesus berkata, jagalah hatimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jatuh suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Bapak Ibu, mari kendalikan hati kita oleh firman Tuhan. Mari kita tanggalkan segala hal yang buruk, hal yang tidak berkenan dalam Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan jelas dikatakan oleh Yesus di dalam ayat ini. Jagalah hati kita. Berjaga-jagalah kita sambil berdoa. Bagaimana kita menjaga hati kita? Dekat, bergantung, dan berserah. Hiduplah di dalam anugerah Tuhan. Matius pasal 15 ayat 19 dikatakan oleh Yesus. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dan ini sangat menajiskan. Jadi kalau hati itu tidak ada firman, maka pikiran jahat yang datang. Kalau hati itu tidak ada Roh Kudus, maka yang ada pembunuhan. Kalau hati itu tidak ada kekudusan, kesucian Allah, maka hati kita akan melahirkan perzinahan, percabulan. Kalau hati kita dikuasai oleh keserakahan, tidak ada firman di sana, maka yang lahir adalah pencurian, sumpah palsu. Bahkan kita akan menghujat Tuhan, menghujat orang lain. Oleh karena itu, isilah hati kita dengan firman Tuhan. Mari kita tiap-tiap hari bersekutu dengan Tuhan dan merenungkan firman, melakukan firman tiap-tiap hari. Puji Tuhan. Yang ketiga yang bisa kita lihat tentang keadaan manusia atau keadaan pada zaman dulu dikatakan dunia rusak dan penuh dengan kekerasan. Kejadian 6 ayat 11-12 dikatakan, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah, penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar. Tadi dikatakan rusak, sekarang sungguh rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Perkawinan telah rusak total. Hubungan suami istri rusak, hubungan orang tua dengan anak rusak, hubungan antar tetangga rusak. Jadi kerusakan melahirkan kerusakan, kerusakan melahirkan kerusakan. Maka dikatakan sungguh rusak benar. Sehingga manusia hanya menjalankan yang rusak. Maka saya katakan kalau hati itu sudah dikuasai hal-hal yang buruk, hal yang najis, hal yang rusak, maka akan melahirkan perilaku-perilaku yang rusak. Dan kerusakan itu diawali dari rusaknya perkawinan, rusaknya keluarga. Di situ. Jadi rusak terjadi itu dari keluarga. Setiap keluarga rusak, maka melahirkan generasi-generasi yang rusak. Sehingga dunia pada zaman Nuh itu benar-benar sangat-sangat rusak. Jadi dosa melahirkan dosa, dosa beranak pinak, manusia dikuasai dosa dan seterusnya. Dan saya melihat hal ini sedang hendak diulangi di masa kita. Bahwa perkawinan sudah direndahkan. Hubungan-hubungan yang lain tentang Tuhan, tentang kebenaran, tentang firman
sudah dikesampingkan banyak orang di masa kini. Bapak Ibu, mari di tengah-tengah kerusakan dunia ini, kita harus ingat akan peristiwa Nuh. Mari kita berpegang kepada firman Tuhan. Dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan bunimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Artinya di zaman dulu manusia tidak bisa membedakan tangan kiri, tangan kanan, dosa dan kekudusan tidak bisa dibedakan, Tuhan dan berhala tidak bisa dibedakan. Tapi masa kini, mari, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Banyak orang sekarang ini sudah digilas oleh dunia, digilas oleh sekularisme, hedonisme, egoisme, segala sesuatu yang berpusat kepada diri, sedang menguasai dunia. Tapi saat ini, mari kita menghidupi firman Tuhan. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi kita harus berubah. Dan kita harus bisa mengenal mana kehendak Allah. Mana yang berkenan kepada Allah. Mana yang memuliakan Allah dan mana yang tidak. Segala sesuatu yang tidak berkenan, yang tidak memuliakan, yang tidak membangun hidup kita kepada kebenaran, mari tanggalkan. Tetapi segala kehendak Allah, kebenaran Allah, keagungan Allah, segala sesuatu hal yang mulia yang membawa kita kepada kekudusan dan kebenaran Allah, itu yang kita lakukan. Mari kita bergantung lagi kepada firman Tuhan di dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 2 15-17 dikatakan, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kita harus mengasihi Tuhan di dunia, bukan mengasihi dunia. Kasihilah Tuhan di tengah-tengah dunia, maka dunia ini akan kita gunakan, maka dunia ini akan kita kerjakan, maka di dunia kita akan berbuat sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Jangan mengasihi dunia, tapi kita harus mengasihi Tuhan yang mempunyai dunia ini. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Tetapi kalau kasih akan Bapa, akan Allah ada dalam hidup kita, maka kita bisa berbuat kasih di tengah-tengah dunia. Kalau kasih akan Tuhan menguasai hidup kita, maka wujud nyata kasih kita akan kita nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Dikatakan jangan mengasihi dunia, sebab semua yang ada di dunia ini hanya keinginan daging. Apa yang memuaskan nafsu kita, memuaskan kedagingan, itu yang ada. Keinginan mata. Maka orang sekarang ini memperbanyak diri untuk jalan-jalan melihat sesuatu. Tapi saya mau katakan begini, kita boleh refreshing, kita boleh melihat alam terbuka, gunung, laut, atau pohon-pohonan, bunga, semuanya boleh kita lihat. Tetapi ingat, kita harus terlebih dahulu melihat Tuhan yang menciptakan gunung itu. Kita harus lebih dahulu dekat dengan Tuhan yang menciptakan pemandangan, tanaman-tanaman yang indah itu. Kalau kita mengasihi dunia tanpa mengasihi Tuhan, maka kita menjadi orang yang duniawi. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan yang mempunyai dunia ini, maka segala nilai-nilai, segala ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini akan bisa kita nikmati. Sebab semua yang ada di dunia ini keinginan daging, berbicara hawa nafsu, berbicara kebutuhan, berbicara egosentris dan semuanya. Keinginan mata berbicara tentang penghiburan yang menyenangkan diri, ini saja. Keangkuhan, ini berbicara tentang kesombongan, kegagahan, pengakuan, ingin diakui orang sehingga menumpuk harta, ingin menjadi orang paling hebat sehingga melakukan segala sesuatu hal sampai dia lupa kepada orang lain. Dan itu semua tidak berasal dari Allah dan itu dari dunia. Dan itu semua sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu, mari kita melakukan kehendak Tuhan di tengah dunia yang buruk. Mari kita melakukan kehendak Tuhan di tengah dunia yang rusak. Mari tetap yakinlah akan firman Tuhan. Peganglah janji Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan lebih daripada dunia. Mari kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Ketika kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun, maka apapun yang ada di sekitar kita, kita bisa mewujudkan kasih kita, kasih dari surga, kasih yang suci, kasih yang murni itu kepada semuanya. Jadi jelas dikatakan bahwa manusia di zaman Nuh itu sangat dikatakan kejahatan manusia besar. Di zaman Nuh itu sifat manusia dengan terang-terangan ditunjukkan dalam dua hal. Sebagaimana saya paparkan tadi, nafsu seksual. Mereka mengambil istri dari antara perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Tidak ada hukum perkawinan. Dan saya mau katakan, perkawinan ini basic daripada pendidikan moral dan karakter. Basic daripada pendidikan etika. Segala ajaran yang baik itu berasal dari keluarga. Tetapi ketika keluarga tidak ada lagi kebenaran, maka sudah sedang dalam kerusakan.
dan itu tinggal menuntut penghukuman Tuhan. Kekerasan. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah, penuh dengan kekerasan, perang, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pokoknya segala hal-hal yang buruk. Jadi berita itu berita-berita yang buruk, berita yang jahat, berita yang lucu, yang mengerikan, itu yang semua terjadi. Itulah yang terjadi pada zaman Nuh. Jadi kejahatan manusia itu tidak berubah. Nafsu dan kekerasan masih merupakan sarana ungkapan kejahatan yang tak terkendali sampai hari ini. Nafsu. Kita melihat ya, di negara-negara sekarang ini banyak nafsu ini. Aduh, sangat mengerikan Bapak Ibu. Kalau dahulu orang Kristen jarang kedengaran di Indonesia dicerai, kalau sekarang udah banyak. Itu menunjukkan bahwa ingat akan peristiwa Nuh. Dewasa ini perilaku amoral, kefasikan, pornografi, semua kekerasan-kekerasan akan menguasai manusia. Kita tidak tahu ke depan akan ada budaya pemaksaan, dipaksa untuk menyembah berhala, dipaksa untuk ikut ini, dipaksa, dengan sistem yang sangat yang sudah ditata dengan begitu rapi. Tetapi ingat, kita harus ingat dan kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Firman Tuhan sudah memberikan kepada kita peringatan. Saya bacakan lagi Matius 24 ayat 37-39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Artinya Bapak Ibu, pada zaman Nuh banyak orang tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan Nuh. Dikatakan Nuh itu pemberita kebenaran ya. Tetapi orang tidak mau membuka diri kepada kebenaran. Mereka katakan semua kebenaran itu omong kosong. Yang penting happy, yang penting suka, yang penting aku bebas, aku bisa melakukan hal apapun. Begitu air bah datang, bahtera ditutup, maka mereka binasa. Mereka mengatakan, tolong. Tapi sudah terlambat. Tidak ada lagi pertolongan. Karena anugerah sudah dicabut oleh Tuhan. Hal ini akan terjadi ketika Yesus datang kedua kalinya. Manusia memang mengatakan banyak sekarang tidak peduli dengan Tuhan. Tidak peduli dengan ajaran etika dan moral, tidak peduli dengan ibadah dan lain sebagainya. Mereka katakan yang penting aku suka, kawin, cerai, pesta pora, pesta seks, semuanya hanya itu yang dipikirkan manusia saat ini. Tetapi begitu Yesus datang nanti dalam kemuliaan, maka mereka semua akan mengatakan, ampun. Tapi tidak ada lagi pengampunan, karena anugerah sudah dicabut. Sungguh sangat mengerikan. Maka dikatakan juga peringatan bagi kita, Roma pasal 1:32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukan sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Artinya, di zaman akhir ini, ada banyak orang tahu tentang hukum, tahu tentang firman, tetapi mereka dengan sengaja melanggar firman Tuhan itu. Tahu mereka tentang pernikahan yang monogami yang diajarkan Yesus, tapi mereka dengan sengaja melanggar perintah itu. Tahu mereka tentang ajaran etika dan moral tentang keselamatan yang diajarkan Yesus, tetapi mereka dengan sengaja melanggar apa yang sudah diajarkan Yesus, yang sudah diteladankan Yesus. Itulah kejahatan besar yang terjadi masa kini. Membangun sebuah sistem untuk menentang kehendak Allah. Tetapi kita perlu melihat bahwa sikap Tuhan melihat kejahatan dan rusaknya dunia di zaman Nuh. Dikatakan Tuhan menyesal. Artinya bahwa Tuhan begitu pilu, begitu kecewa. Mengapa? Karena Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Sekarang manusia itu menjadi sangat-sangat bobrok. Dan Tuhan merasa pilu dengan hal itu. Kejadian 5-6 dikatakan, ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memundurkan hatinya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan begitu kecewa, pilu hatinya, sedih. Karena di satu sisi dia harus mengasihi manusia, tetapi di satu sisi dia harus adil. Karena dia harus menghukum manusia yang sudah menentang dirinya, yang sudah jauh dari dirinya, yang sudah hidup di dalam dosa, yang najis, yang bobrok dan buruk. Itu yang memilukan hati Tuhan. Tetapi Tuhan harus adil. Dia memang mengasihi Nuh dan keluarganya.
tetapi dia harus adil juga kepada mereka-mereka yang menolak kebenaran. Maka Tuhan dikatakan menyesal. Baru dikatakan Tuhan murka dalam Kejadian 6 ayat 7 dan 13. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan manusia. Di sini Tuhan hendak menghanguskan semuanya di ayat 7. Tetapi karena Tuhan melihat seorang Nuh yang benar, maka Tuhan berfirman kepada Nuh, berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri segala yang hidup, segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, dan aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi, kecuali Nuh dan 1 ekor, 2 ekor binatang yang berpasangan, 4 ekor kalau yang apa itu semua. Jadi dari sini kita melihat Tuhan murka. Murka Tuhan sebenarnya ingin menghabiskan semua orang, tetapi tidak jadi, karena Tuhan menemukan seorang Nuh yang benar. Akhirnya yang lain yang Tuhan hukum, habiskan semuanya. Dan sekarang Tuhan membangun sebuah keluarga yang baru, keluarga yang benar, keluarga yang memuliakan Tuhan dalam diri Nuh. Mari kita melihat bagaimana teladan hidup Nuh di tengah-tengah dunia yang rusak. Yang pertama, Nuh seorang yang benar dan tidak bercela. Kejadian 6 ayat 8-9 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu, Nuh seorang yang benar dan tidak bercela. Berapa juta manusia pada waktu itu? Berapa ratus ribu, berapa ratus juta orang pada waktu itu kita tidak tahu. Berapa banyak keluarga-keluarga di dunia pada waktu itu kita tidak tahu. Tetapi Nuh, walaupun mereka hanya satu keluarga, Nuh, 3 anaknya dan menantunya dan istrinya, mereka tetap komitmen untuk bergaul dengan Tuhan. Mereka mendapat kasih karunia, mereka tidak bercela. Artinya apa? Bahwa di hadapan Tuhan bukan berbicara tentang kuantitas, tetapi berbicara tentang kualitas. Bagi Tuhan, 8 orang yang benar yang bergaul dengannya lebih mahal nilainya daripada ribuan, jutaan, ratus juta, bahkan miliaran orang yang menentang dirinya. Inilah Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah Tuhan yang adil. Bagi Tuhan 8 orang yang benar lebih berharga nilainya, lebih berarti, lebih dikasihi dan lebih ada guna dibanding jutaan, ratusan juta, miliaran orang yang menentang, yang bermusuhan, yang malah menolak dan memusuhi Tuhan. Inilah yang kita lihat di sini. Oleh karena itu, maka kita orang Kristen, mari kita menjadi orang yang benar dan tidak bercela. Mari kita menjadi orang yang bergaul dengan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Maka kita melihat di tengah kefasikan dan kejahatan yang merajalela pada saat itu, Nuh kedapatan seorang yang benar, dan dia masih berusaha untuk terus dekat dan berhubungan dengan Tuhan. Kiri kanannya manusia penuh dosa, kiri kanannya manusia dikuasai kedagingan nafsu seksual, tetapi Nuh tetap pada pendirian untuk mengasihi, untuk mengasihi Tuhan dan kebenaran Tuhan. Nuh dikatakan tidak bercela di antara orang sejamannya. Ini menunjukkan bahwa dia memisahkan diri, dia mengasingkan diri dari kejahatan moral masyarakat di sekitarnya. Dia berani tampil beda, dia memiliki pendirian yang kokoh di dalam iman. Dia orang yang benar, dia orang yang takut akan Tuhan. Dia tidak menyetujui pandangan dan kelakuan umum yang populer pada saat itu, di mana kelakuan umum populer pada waktu itu adalah kekerasan, pesta pora, dikuasai hawa nafsu seksual. Tetapi Nuh tidak menyetujui pandangan itu. Dia memandang kepada Tuhan, dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, dia menyerahkan segala keberadaannya kepada Tuhan. Dan itulah kasih karunia Tuhan kepada Nuh. Kebenaran dalam hidup Nuh ini, karena Tuhan memberikan kasih karunia kepadanya dan dia merespon kasih karunia itu. Dan dia memberikan respon iman kepada Tuhan dengan dia bergaul setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia ini semakin rusak. Dunia ini akan semakin buruk. Adakah kita menjadi orang yang tetap tekun bergaul dengan Tuhan?
Maukah kita menjadi orang yang tetap berpegang kepada firman Tuhan? Mari, pegang teguh firman Tuhan. Jangan ikut-ikutan arus zaman. Jangan sampai kita digilas oleh dunia. Yang kedua, yang mau saya katakan tentang teladan hidup Nuh di tengah dunia yang rusak. Nuh seorang yang beriman, dan dia pemberita kebenaran. Ibrani pasal 11 ayat 7 dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak Ibu, berapa lama Nuh mempersiapkan bahtera? Ratusan tahun, 120 tahun. Sambil dia mempersiapkan bahtera itu, sambil dia memberitakan kebenaran, dan dia terus beriman kepada Tuhan. Kalau di dalam tradisi-tradisi cerita-cerita yang ada di Timur Tengah sana, dikatakan bahwa Nuh itu dihina, diolok, Nuh itu direndahkan, dan lain sebagainya, dianggap gila. Dalam cerita-cerita kuno dikatakan begitu. Tetapi saya mau katakan bahwa Nuh tetap hidup benar. Bagaimana dia percaya akan perkataan Tuhan yang akan mendatangkan air bah di tengah-tengah dunia yang rusak. Ini iman yang luar biasa. Dunia rusak benar-benar, tapi Nuh masih bisa beriman kepada Tuhan yang akan mendatangkan air bah. Sehingga dia dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ini iman. Dan dia juga dikatakan dalam 2 Petrus 5 ayat 2 ayat 5, jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia, orang-orang fasik. Bapak Ibu, saya mau katakan, Nuh seorang yang beriman, dan dia memberitakan imannya. Walaupun pada akhirnya tidak ada yang percaya, hanya satu keluarga yang selamat, tetapi Nuh dikatakan oleh Tuhan pemberita kebenaran. Maka saya mau tegaskan, bagi Tuhan bukan jumlah, bukan kuantitas, tapi kualitas. Kualitas. Bagi Tuhan, 1.000.000.000, 2.000.000.000, sekian miliar manusia, tetapi kalau jauh dari kebenaran, tidak hidup dalam kekudusan Tuhan, tidak ada artinya akan dihukum. Tetapi biar kita sendiri, tapi kalau kita orang yang benar, kita orang yang hidup bergantung pada Tuhan, kita hidup di dalam hadirat Tuhan, maka kita lebih berarti dari mereka yang jutaan miliaran itu di hadapan Tuhan. Oleh karena itu maka saya tegaskan, mari kita hidup bergantung pada Tuhan, mari kita hidup dalam kebenaran, mari kita terus beriman, mari kita bergaul dengan Tuhan, dan mari kita memberitakan firman Tuhan. Mereka menolak, mereka percaya dengan kebenaran yang kita beritakan, tidak urusan kita. Urusan kita adalah beritakan kebenaran dan hidupi kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka saya katakan ingat peristiwa Nuh. Mari kita mengambil teladan hidup Nuh di zaman era postmodern ini, supaya kita menjadi pribadi yang taat, setia, dan tekun untuk berbakti kepada Tuhan. Inilah yang bisa saya sharingkan, kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.